ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai? Oke, gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Setelah 2 minggu nggak ketemu ya? Gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Ya, sebetulnya yang minggu lalu itu di luar prediksi sih ya. Jadi yang, oh iya sorry, 2 minggu lalu ini kita masih, saya masih ngajar ya, 2 minggu yang lalu ya. Jadi cuman minggu lalu ya kita nggak ngajar ya. Saya nggak ngajar ya. Iya Pak. Oke. Ya minggu lalu itu saya ada pelatihan ya 1 minggu itu pelatihan pekerti ya, namanya pelatihan pekerti. Pelatihan kalau pekerti itu kalau di kepanjangannya itu pelatihan teknik instruksional ya. Intinya sih kita seperti diberi workshop gitu ya, workshop setiap hari selama 6 hari untuk tahu bagaimana caranya mengajar. Intinya seperti itu sih. Kalau dulu itu ada istilah namanya pelatihan akta 4 dulu, kalau guru-guru zaman dulu ya. Tapi sekarang istilahnya menjadi pekerti. Kenapa pekerti itu penting ya? Ya ini mungkin saya sedikit cerita dulu ya, supaya nanti kita santai aja, nggak perlu terlalu mengejar materi gitu ya. Jadi pekerti itu intinya sih mengajarkan kita bagaimana cara mengajar yang baik dan benar gitu. Karena kebanyakan dari kita itu kan backgroundnya S1, S2-nya itu dari teknik ya, ada yang teknik informatika, ada yang dari elektro dan lain-lain gitu. S2-nya itu bukan tentang pendidikan. Kalau pendidikan itu kan yang dari SPD dan MPD, kuliah kejuruan gitu, kuliah keguruan gitu ya. Tapi kalau kita kan enggak ya. Jadi memang modelnya ya dari skill kita sebetulnya. Itulah sebenarnya ya cocok juga di politeknik karena kita juga punya skill masing-masing. Tetapi kita belum punya, kalau mengajar mungkin bisa ya, tapi ternyata setelah kita ikuti pekerti kemarin, teknik mengajar tuh ternyata nggak semudah itu ya. Jadi ternyata banyak banget dan polanya juga banyak. Salah satu hal yang saya pelajari ini mungkin saya sharing aja, mungkin buat teman-teman nanti kalau misalnya mau menjelaskan atau presentasi, ada 2 hal mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi ada satu istilah ya dalam menjelaskan itu, kalian kan kadang gini ya, kalau menjelaskan sesuatu, ingin menjelaskan sesuatu, tetapi ada istilah yang kalian itu sulit untuk mendapatkannya gitu ya. Terus kalian mengisi kekosongan itu supaya kalian mikir buat dapat istilah itu kan biasanya kalian biasanya pakai gitu ya, gitu ya, biasanya gitu. Jadi ada hal-hal yang kalian itu belum dapat, terus kalian menggunakan gitu. Nah itu istilahnya itu filler ya, kalau di sana itu filler. Jadi filler itu untuk mengisi kekosongan itu. Nah dari sisi pengajaran itu seharusnya dihindari atau minimal dikurangi ya. Jadi tidak sering mengatakan seperti itu gitu sih gambaran dari sana ya. Jadi kalau buat teman-teman mungkin dikurangi ya kalau ingin menjelaskan sesuatu. Lalu ada satu lagi namanya teori kesenyapan. Ternyata ada juga ya kesenyapan. Jadi dalam mengajar atau menyampaikan sesuatu itu kita harus memberi jeda atau memberi waktu. Misalnya nih, saya bilang pada hari ini kita akan mempelajari tentang
PHP misalnya. Nah itu setelah itu kamu harus beri waktu. Kenapa? Karena tidak semua audiens itu bisa langsung menangkap apa yang kita sampaikan ya. Jadi ya ketika disampaikan diberi waktu sekian detik gitu ya. Nah itu baru namanya teori kesenyapan. Itu teori kesenyapan itu memberikan waktu audiens untuk menerima omongan kita ya atau menerima pelajaran yang kita sampaikan. Itu menurut saya penting ya. Nah itu mungkin sharing saya terkait pelatihan kemarin. Ya banyak hal sih yang harus saya perbaiki juga dalam mengajar, lalu juga beberapa teknik mungkin bisa saya share gitu ya supaya tidak bosan juga di kelas ya. Sebetulnya saya juga termasuk dosen yang tidak terlalu suka terlalu suka menyampaikan saja gitu ya. Kalau di kelas itu saya malah banyak sharing ya, banyak cerita ya, ceritanya aneh-aneh juga ya, kadang film, kadang aneh banget, kadang teori konspirasi ya, dan saya juga ceritanya random banget. Jadi ya beberapa hal sih sudah saya lakukan ya untuk teknik-teknik pengajaran itu, tapi ada beberapa juga yang masih baru. Nah itu sih untuk pelatihan kemarin. Nah di minggu lalu kebetulan juga El Niño-nya down ya. Jadi 1 minggu saya tidak bisa memberi kegiatan. Saya juga tidak bisa melihat tugas kalian ya. Jadi baru minggu ini saya bisa. Nah, cuman minggu lalu saya sudah menyampaikan ke perwakilan mahasiswa ya untuk melihat sebuah video ya, yaitu video bagaimana dia ya yang vlog itu mendapatkan 100 juta pertamanya seperti itu ya. Nah itu menurut saya cukup menarik ya. Nah saya ingin mendengar pendapat kalian ya, atau apa ya, seputar apa ya, bukan cuman pendapat ya, mungkin bagaimana kalian menanggapi dan kira-kira apa yang bisa kalian lakukan gitu ya dari video tersebut dan apa yang seharusnya bisa kalian lakukan gitu. Oke, coba mungkin ada beberapa yang bisa nyampaikan ya, dari Raymond Chin ya kemarin ya. Raymond Chin. Ayo, monggo. Ada yang bisa menyampaikan mungkin terkait video yang saya share minggu lalu? Monggo. Santai aja ya teman-teman, nggak perlu terlalu dipikirin tentang omongannya ya. Maksudnya kalian mau nyampaikan apa saja silahkan, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Ini hanya tukar informasi dan pendapatnya kalian, bagaimana menanggapi gimana sih orang ini bisa dapat 100 juta pertama gitu, dan sebetulnya mungkin enggak kita bisa melakukan seperti itu gitu. Kira-kira ada yang bisa nyampaikan mungkin pendapatnya, salah satu atau salah dua mungkin, silakan. Halo. Kemarin sudah di-share ya Mbak, siapa sih kemarin? Oh ya udah ya. Atau gini aja Mas Bintang ya kemarin ya? Sudah disampaikan ke teman-teman kemarin? Sudah Pak. Oke sudah ya. Oke, siapa nih yang bisa menyampaikan pendapatnya terkait video tersebut mungkin? Silakan. Kebetulan dia juga. Iya, monggo Mas Bintang. Izin memberikan pendapat ya Pak. Iya, monggo. Kalau pendapat saya tentang video yang saya tonton itu, ada sebuah kalimat yang menurut saya tertarik dengan itu sih Pak. Kayak dia bilang di video kalau misalkan keberuntungan itu sebenarnya sebuah kemampuan yang bertemu dengan kesempatan gitu.
Nah, Iya, itu betul. menurut saya agak apa ya? Pernah saya lewatkan Alami ya. gitu ya. Oh, Iya, pernah lewatkan malahan ya. ya. Malah Jadi dilewatin. kayak apa Ceritanya namanya? gimana? Sebenarnya Hmm. mampu, tapi karena saya nggak melihat sebuah kesempatan itu, jadinya Hmm. hilang gitu. Dan Oh berakhir gitu. kayak Penyesalan ya. ya penyesalan gitu sih, Pak. Ya, 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 ya. Itu kenapa kok kamu nggak tahu informasi itu? Itu kenapa? Tentang apa nih? Bisa diceritain nggak? Atau mungkin terlalu pribadi mungkin atau gimana itu maksudnya? Tentang apa gitu? Kalau pas itu mungkin lagi ini sih Pak, apa namanya, pas itu tuh lagi megang banyak kegiatan dan tugas gitu. Tapi sebenarnya tuh kayak kalau pas itu berpikir tenang, terus kayak nggak langsung nolak kesempatan itu, mungkin kayak apa sebenarnya mampu gitu. Sebenarnya bisa dikerjain, bahkan bisa diselesain gitu. Tapi karena pas itu mungkin karena ada pressure juga, jadi kayak kelewatan gitu kesempatan. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Betul ya. Jadi kalau saya lihat, tapi gini Mas, satu hal yang positif dari yang Mbok sampai ini tuh, walaupun kamu melewatkan kesempatan itu, yang penting yang disampaikan oleh Raymond itu sebetulnya kan bukan dari sisi kesempatannya, tetapi kemampuannya ya. Walaupun kesempatan itu kadang tidak selalu datang 2-3 kali gitu ya. Nah, cuman menurut saya yang penting itu justru kamu punya kemampuan itu ya, punya kemampuan itu, mempersiapkan kemampuan buat delalai gitu ya, suatu hari nanti ya, atau mungkin kesempatan lain, atau mungkin kesempatan dengan bentuk lain ya. Misalnya kemarin contohnya kamu mungkin kemarin lomba ikut, misalnya ada lomba gitu ya, terus kamu nolak gitu. Nah, siapa tahu mungkin kemarin lomba wirausaha misalnya ya. Nah, selanjutnya di lain kesempatan lagi itu nanti ada lomba lagi misalnya tentang tentang bisnis dan programming gitu ya, hubungan tentang itu misalnya. Nah, yang penting kesempatan itu datang ketika apa? Ketika kamu mampu gitu loh. Nah, si Raymond Chin ini lebih menekankan dari situ ya. Jadi kamu itu ya harus lebih mempersiapkan dulu, mempersiapkan diri dulu gitu ya. Kemampuannya ditingkatkan, skillnya ditambah ya. Dan dia bilang bahwa dia ikut beberapa project dan dia mulai belajar untuk programming itu pada saat kuliah ya, pada saat kuliah ya, kayak kalian sekarang gini ya. Jadi kalau kalian itu menunggu nanti setelah kuliah lulus ya terlambat ya. Jadi nanti persaingan ketika kalian lulus, kalian belum terlalu siap gitu, karena amunisinya itu belum siap seperti itu ya. Gitu ya Mas Bintang. Jadi menurut saya sih oke, enggak apa-apa, masih ada skill yang kamu punya, cuman tinggal tunggu kesempatan lagi aja. Dan ketika kesempatan itu datang lagi, ya diambil gitu. Gitu ya. Mungkin itu dari Mas Bintang. Ada lagi mungkin yang bisa dilihat dari video kemarin? Monggo, ada yang bisa sharing mungkin, enggak apa-apa. Halo? Selain Mas Bintang? Mungkin yang dari ini 2C coba, yang 2C. Kalau tadi kan Mas Bintang oke lah mewakili yang dari 2D ya. Coba kira-kira yang dari 2C, monggo ya. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut, dan ini pendapat bebas kok, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Monggo.
Ya, ini Mbak Dian Rahma. Kira-kira kemarin habis lihat videonya itu enggak? Sudah dilihat belum videonya Mbak Dian? Dian Rahma atau Putri nih, Mbak Putri? Halo? Halo Mbak Dian? Halo? Mbak Dian lagi ngapain nih? Gak ada suaranya nih. Halo? Atau ini Mbak Wahyu, Mbak Wahyu Widi Astuti. Hadir, Pak. Ya, kemarin gimana? Sempat lihat videonya? Sudah, Pak. Oke, kira-kira gimana tanggapannya Mbak Wahyu ya manggilnya, apa Mbak Widi? Wahyu, Pak. Oh, Mbak Wahyu, gimana kemarin tanggapanmu tentang videonya gimana? Menurut pendapat saya, itu tokoh itu mampu mengambil kesempatan, Pak. Kan waktu itu kan dibilang kalau mereka satu kelas mengikuti seminar. Nah, dan seminar itu tuh dari suatu perusahaan yang melakukan seminar sambil mencari orang yang bisa mengikuti bukan sana. Tapi itu tuh bahasa yang digunakan itu bukan bahasa yang dipelajari. Sorry Mbak, saya kok agak nggak jelas ya. Yang lain jelas nggak suaranya Mbak Wahyu? Apa cuman saya aja ya? Coba ada kayak ini distorsinya gitu. Coba lagi Mbak Wahyu. Apakah terdengar, Pak, suara saya? Nah, ini jelas. Ya coba. Nah, menurut saya itu Nah. dia itu berani itu, Pak, mencoba hal yang baru walaupun dia belum mengerti dengan bahasa yang itu, tapi dia mau belajar. Akhirnya belajar beberapa hari, dia berani untuk mengambil proyek itu dan akhirnya dapat terselesaikan. Nah itu ya. Dia kayak maksakan dirinya sendiri untuk ngambil proyek yang mungkin dia belum menguasai ya di situ ya. Dia berani gitu ya. Iya, Pak. Menurut saya Oke, kalau Mbak Wahyu kira-kira sekarang posisi di mana? Maksudnya bukan posisi rumahnya di mana ya, tapi gini, Mbak Wahyu ada bidang di IT yang suka gitu enggak? untuk saat ini belum ada yang terlalu suka gitu, Pak. Dan itu mungkin jadi contoh buat saya kan, itu yang step 0-nya itu mencari apa yang kita sukai kan, Pak. Jadi betul. Jadi Step itu 0-nya. bisa buat pembelajaran buat saya buat mencari apa yang saya sukai, dan mungkin nanti kedepannya bisa lanjut ke step 1 seperti yang dilakukan. Seperti itu, Pak. Oke. Iya. Soalnya gini ya Mbak, kamu kan udah di kelas 2 ya. Kelas 2 ini kan otomatis kamu udah melewati berapa mata kuliah tuh, dari kelas 1 5 misalnya ya, contohnya 5 tambah 5 lagi di semester 1, semester 2. Jadi mungkin sekitar puluhan, mungkin belasan ya mata kuliah yang sudah diambil kira-kira. Nah, di antara semua mata kuliah itu kira-kira yang paling bisa diikuti dan kayaknya saya suka nih gitu, ada nggak, atau semua biasa aja atau rata gitu Mbak Wahyu? Halo? Dapat saya belum
ada yang mampu menguasai secara lebih gitu Pak. Jadi semuanya itu masih rata Pak. Oh, masih rata ya. Oh, kalau mungkin mampu, oke lah. Standar mampunya masih belum kita ambil. Tapi yang suka dulu itu belum ada juga, sama juga semuanya. Sama ya? Masih sama Pak. Masih sama ya, oke. Kalau Mas Bintang gimana tadi? Mas Bintang kira-kira ada yang udah disukai nggak? Selama 1 sampai semester. Iya. Oke, nggak suka dulu, walaupun belum ada mata kuliahnya. Ada juga kan kayak gitu. Dari awal saya udah seneng banget sama mobile misalnya, atau saya udah seneng banget sama web misalnya gitu, walaupun kamu belum dapat mata kuliahnya ya. Kira-kira apa Mas Bintang? Sebenarnya kalau dalam ruang lingkup programming atau coding, yang mulai saya suka itu ini sih Pak, tentang data analis atau data analis, data science ya. Saya suka aja sama ininya Pak, kayak melihat data itu digunakan untuk apa. Nah, betul. Bisa dikasih kecerdasan sendiri-sendiri gitu. Itu kalau dari ruang lingkup coding atau programming. Tapi kalau yang udah dari dulu sebenarnya saya suka, dan saya nggak tahu apakah nanti di semester 4, 5, atau 6 itu akan dapat, itu tentang ini sih Pak, networking. Oh, networking pasti dapat dong. Pasti dapat. Jaringan komputer kalian nggak dapat kelas 2 ini? Dapat Pak, tapi maksudnya tuh kayak yang lanjut gitu ya? Lanjut gitu Pak. Yang lebih expert. Nah, gini Ci. Udah oke sih. Jadi gini Mas Bintang, ini buat untuk semuanya juga ya. Jadi kalian itu yang kalian dapat di kampus ya, dengan real life nanti buat kerja itu nggak ada apa-apanya, saya jamin ya. Oke lah, saya misalnya contohkan Mas Bintang tentang networking ya. Ketika kalian nanti lulus networking, sebetulnya kompetensi kalian itu hanya kompetensi minimal. Contohnya minimal itu seperti routing ya. Routing itu kalian bisa mengkonekkan satu jaringan dengan jaringan yang lain, contohnya seperti itu. Itu udah apa ya namanya ya, kompetensi minimal ya. Tetapi di live kemarin, besok ya, kalian bekerja di suatu tempat, itu nggak cuman seperti itu gitu loh. Jadi suatu saat kalian misalnya bagaimana supaya gedung ini ada internet tapi nggak bisa pada download sembarangan misalnya, lebih ke situ. Terus misalnya ini ada ada data yang sangat penting, gimana cara mengamankan supaya tidak ada jaringan luar yang masuk ke jaringan itu. Nah, itu yang seperti itu ya Mas, yang nanti akan terjadi di real life. Jadi kita nggak bisa ngandelin cuman dari kampus ya, karena memang yang kita berikan itu hanya kompetensi dasar. Lalu saya katakan bahwa nggak enaknya di kampus, saya harus katakan ini, dan itu juga saya alami waktu saya kuliah, bahwa kita harus menerima semua mata kuliah, walaupun mungkin tidak semua mata kuliah itu kita sukai ya. Iya nggak sih, kalau di kampus kan kayak gitu. Misalnya tadi Mas Bintang sukanya jaringan misalnya, tapi Mas Bintang juga harus belajar mobile, belajar web gitu ya. Padahal nggak terlalu suka misalnya. Nah, itu dalam tanda kutip ya, itu udah sistem pendidikannya kayak gitu ya, dan itu memang hal yang sebenarnya saya juga nggak terlalu suka seperti itu. Nah, kuncinya apa? Kuncinya yang pertama tadi Mas yang dibilang oleh Mbak Wahyu, step 0-nya kalian ambil sesuatu yang kalian sukai dulu ya. Lalu yang kedua kalau yang penting diambil dulu yang disukai, karena gini ya, IT, TI ya, itu luas banget. Kalau kalian mau belajar semuanya, saya yakin sih nggak bakal sanggup ya. Saya sendiri udah di IT itu dari 2004 atau 2005, ini udah berapa puluh tahun ya, dari sampai sekarang itu
bakal semuanya saya pelajari, bisa pelajari ya. Nah, cuma harus satu bidang kamu ambil ya. Nah, lalu bidang-bidang lain karena terpaksa harus kalian pelajari, mata kuliah lain terpaksa harus kalian pelajari, ya udah, yang penting lulus dengan maksimal sebisa kalian aja gitu. Walaupun kalian nggak terlalu dalam tanda kutip into ya, into tuh apa sih kalau di Inggris, di Indonesia kan maksudnya nggak terlalu concern ke situ, yang penting lulus aja gitu. Nah, kalau saya seperti itu. Lalu yang kedua, setelah kalian pegang yang kalian sukai, kalian mulai untuk belajar lebih dalam lagi. Nggak mungkin hanya dapat dari kampus ya. Misalnya contoh ya, tinggal download artikel atau step by step, itu udah banyak banget di internet, atau beli buku di Gramedia. Itu banyak banget. Misalnya Mas Bintang tadi suka sama data science. Data science itu di di Gramedia itu juga udah banyak banget ya. Jadi tinggal dibeli aja. Data science itu juga salah satu profesi yang sedang booming banget ya. Mungkin 5 tahun terakhir itu lagi nanjak banget, dan kalau kamu bisa masuk ke tahap ini atau masuk ke profesi ini, karena langka ya, maksudnya nggak terlalu banyak, ada tapi nggak terlalu banyak, dan ini akan menjadikan kamu lebih mahal dalam tanda kutip sebagai seorang yang expert di situ ya. Jadi bisa banget untuk mencari kesempatan di luar sana. Nggak mungkin ada Tokopedia, Bukalapak, lalu semua unicorn itu ya, yang Gojek dan lain-lain, itu nggak mungkin bisa se-eksis dan sebesar sekarang tanpa ada data analis ya. Jadi kamu akan sangat dibutuhkan ya. Jadi buat teman-teman yang mulai suka dengan data analis, silakan ya, terus dikembangkan ya, karena memang itu kesempatannya bagus banget ya. Nah, itu sih ya yang saya dapat dan yang ingin saya share ke kalian melalui video itu ya, Raymond Chin itu. Ini bukan tentang bagaimana mendapatkan 100 jutanya ya, sebetulnya itu sangat mungkin ya, sangat mungkin misalnya kalian pertama kali mendapatkan project, ya udah, karena kalian masih kuliah ya, masih belum punya brand, masih belum punya pengalaman, diambil dulu projectnya, tidak apa-apa ya, selagi kalian itu masih punya cukup waktu ya. Nanti kalau kalian udah bekerja ya, itu waktu kalian udah sangat mepet lagi, walaupun sekarang ada tugas, tetapi kan tugasnya insya Allah masih bisa dilakukan 1-2 hari seperti itu ya. Jadi sebetulnya kesempatan kalian mencoba untuk mengerjakan proyek-proyek itu masih mungkin terjadi ya. Jadi misalnya diambil, nggak perlu mikir bayaran dulu untuk di awal, misalnya 100.000, 200.000. Kalau proyek web misalnya ya standar 500 sampai 700.000 misalnya kayak gitu. Nanti kalau udah punya portfolio, jadi yang terpenting itu sekarang sertifikat dan portfolio ya. Jadi kalian punya portfolio, kalian udah pernah mengerjakan proyek di mana saja, dengan apa saja ya, dengan di mana gitu ya, lalu punya sertifikat. Nah, itu menjadi senjata kalian yang ampuh untuk kalian bekerja nanti, atau mungkin punya usaha sendiri atau entrepreneur ya, yang kalau dicontohkan di sini kan dia freelancer dulu ya, dia freelance dulu, mengerjakan proyek-proyek dikerjakan dulu sendiri, atau mungkin partner atau dalam tim seperti itu, dia selesai proyeknya dikirim ya, atau terus gajian gitu ya, besok lagi cari proyek lagi, itu dia sampai mengumpulkan 100 juta seperti itu kan. Nah, dia belum dari usaha ya, karena dia setelah itu baru lari ke usaha seperti itu. Itu ya yang saya dapat dari Raymond Chin. Apakah mendapatkan 100 juta itu sulit? Saya kok sangat optimis ya di bidang kita ya, di bidang kita itu bukan suatu hal yang sulit dicapai, beneran ya. Karena saya mengalami sendiri ya, dan saya juga beberapa punya usaha, maksudnya saya juga mengerjakan freelance seperti ini juga, dan itu sangat memungkinkan ya. Misalnya satu project saja saya biasa juga mendapatkan misalnya
7 juta itu dalam satu project ya. 7 juta misalnya dalam waktu kita kerjakan 2 minggu misalnya. Lalu ada yang 12 juta, ada yang 15 juta, ada yang 20 juta. Bahkan kalau misalnya itu project yang cukup besar ya, dan di pemerintahan atau mungkin di instansi yang cukup besar, itu bisa sampai puluhan ya, hingga ratusan, sampai ratusan juta. Jadi itu sangat memungkinkan, dan saya optimis dengan bidang IT kita ya, terutama untuk kalian mengambil bidang-bidang yang khusus ya, misalnya seperti di web atau di networking, itu sangat memungkinkan. Jadi buat teman-teman sekalian, ini kesempatan yang sangat bagus, dan menurut saya harus dimulai dari sekarang, seperti Mbak Wahyu yang disampaikan tadi. Step 0-nya harus cari dulu yang paling disukai ya, buat kalian semua ya. Jadi diambil dulu yang kalian sukai, nggak harus web ya yang saya ajarkan sekarang, nggak harus. Jadi silakan kalian ambil yang kalian suka gitu. Kenapa kok dia Raymond itu membicarakan bukan yang paling dia bisa ya, tetapi yang paling dia suka dulu. Kenapa? Karena kalau kalian suka ya, kalian belajar, kalian mengerjakan project, mau capek ya, malam-malam harus dalam tanda kutip mungkin lembur ya, itu kayak nggak kerasa aja. Wah ya capek, pastinya capek ya, tapi karena kalian suka, ya udah kalian mengalir aja ya. Saya suka banget sama web, dan saya udah dengan web itu dari 2007 2008, perkembangan web dari web HTML, PHP biasa, native, sampai sekarang ada framework, itu saya insya Allah cukup mengikuti ya. Sekarang ada Node.js, itu saya belum sampai ke sana sih. Nah itu tahapan yang saya bidik sebetulnya, tapi belum sampai ke sana. Saya sekarang baru sampai ke framework ya. Framework udah beberapa yang sudah saya kuasai, seperti di CI, Laravel dan lain-lain. Itu insya Allah sudah pernah saya coba dan punya project di sana. Jadi buat kalian itu disenangi dulu. Insya Allah ketika kalian senang, semuanya tuh ngalir enak gitu loh. Kalian nggak terpaksa untuk ngambilnya, nggak terpaksa untuk nyoba, nggak terpaksa untuk explore ya, belajar. Itu seneng gitu ya kalau kalian udah seneng dulu gitu ya. Mungkin gambaran yang ingin saya sampaikan dari video Raymond tentang 100 juta pertama. Jadi video ini tuh bukan tentang bagaimana dapat uangnya aja sih ya, tapi untuk mencapai sana tuh dia harus ngapain. Itu yang saya suka dari video ini, dan menurut saya ini akan sangat bagus buat kalian gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya share dari video kemarin ya. Oke, sekarang kita masuk ke mata kuliah kita ya. Kembali lagi tentang web ya, tentang web. Terakhir kita sudah sampai mana ya kemarin ya? Ada yang bisa ini nyampaikan? Saya juga coba buka job sheet-nya dulu. Saya agak lupa nih, masih jet lag. CSS kita sudah lewat ya kemarin ya. Oh iya, kemarin kalian ini ya, tugas CSS, kemarin ada tugas ngerjakan ini bukan, desain CSS. Minggu kemarin itu ini Pak, tugas PHP. Oh PHP, udah sampai PHP ya? Iya Pak, kalau CSS itu udah sebelumnya lagi sih Pak. Oh yang job sheet 2 itu ya, yang banyak itu ya, yang ngerjakan sampai berapa itu ya? Oh, oke. Kemarin udah sampai PHP ya Mas ya? Iya Pak. Tugas PHP-nya apa Mas Bintang kemarin? Saya kok lupa ya. Ngerjain itu Pak, yang latihan di bab 4 ada 4.1, 4.2 kalau nggak salah, yang dipilihin juga sih. Oh iya. Oh iya, yang ini ya, yang selamat pagi itu ya.
Oh ya ya, double Celsius. Itu belum ada tempat uploadnya juga ya di web ya? Di El-nya ya Mas ya? Belum, Pak. Oke. Oke, nanti setelah ini, tapi sudah sekalian kerjakan kan? Sudah ya? Oke, nanti saya tambahkan ya di ini, di El Nino penugasan. Sorry ya, saya kadang tuh agak lupa sih ya. Penjumlahan variabel, oke, konstanta. Oke, konstanta kemarin udah, string udah, aritmetika, penugasan, operator penugasan. Perbandingan, decrement, increment. Oh ya. Logika. Nah, ini saya ingin menekankan di sini sih, operator logika ya. Kemarin yang operator logika kira-kira udah belum Mas Bintang, yang 417. Oke, saya share screen ya. Yang ini Mas, sudah saya tugaskan atau sudah saya jelaskan belum ya operator logika ini? Sudah ditugaskan, Pak. Sudah ya? Kemarin 4 berapa tuh? 4 sampai 417 juga ya? Iya, Pak. Oke, tapi oke. Ini berarti posisinya semuanya sudah ngerjakan ya? Seharusnya ya. Ya kan udah seminggu kan, udah 2 minggu ya bahkan ya. Harusnya sudah ya. Ya kan? Coba deh saya pingin salah satu share screen ya. Stop present yang lain. Mas Bagas. Mas Bagas, halo. 2D. Jadi itu Pak. Ya, udah dikerjakan Mas yang 417 tadi, yang operator logika? Sudah Pak. Oke, sekarang di-share-kan ya Mas, saya coba minta tolong di-share. Bisa ya, bisa share screen ya Mas Bagas? Yang tugas logika itu yang kemarin Bapak kasih ya? Ya, yang 417 itu. Sebentar Pak, saya cek. Ya, coba disiapkan dulu. Teman-teman juga yang lain silakan dibuka ya aplikasinya masing-masing. Saya buat Gimana? Pak, tapi sudah Ya? saya buat, tapi itu buat filenya saya hapus. Jadi itu kemarin kan habis dikerjakan, terus saya screenshot hasilnya gitu Pak. Oh gitu. Ya, enggak apa-apa. Jadi kan saya makanya kan satu file gitu. Dia habis kan ada banyak latihan, disuruh ngerjakan kan banyak-banyak. gitu. Iya gitu Pak. Iya, enggak apa-apa. Coba di itu udah copy di mana berarti di Word gitu ya? Iya Pak, di Word. Oh, Saya gitu. masukkan ke Visual Studio aja Pak ya. Iya, enggak apa-apa. Coba ya dimasukkan Visual Studio terus di running di webnya ya. Saya ingin menekankan ini sih karena nanti nyambung juga dengan ini, dengan kondisi ya.
dengan struktur kendali. Struktur kendali nanti nyambung ke situ, dan biasanya kalau ada struktur kendali, biasanya ada operator logikanya juga gitu, ya. Dan itu nanti kayak ini sih, seperti nyambung, saling membutuhkan satu sama lain gitu ya. Jadi memang harus paham betul tentang operator logika. Ya. Saya lupa 2D itu ini ya, Pak Irwan ya? Halo? Yang teorinya. Iya Pak, Pak Irwan. Udah sampai mana teorinya Pak Irwan? Sampai acak, Pak. jQuery. Oh, sampai jQuery. Oh, berarti lari ke jQuery dulu ya? Belum PHP belum ya? Belum, Pak. Masih JS. Oh, masih JS ya. Oke. Udah Mas Bagas? Belum Mbak. Ini baik banget. Iya. Ajax-nya kemarin disimpan database-nya, datanya kemana Mas? Langsung ditampilkan atau dia ada database-nya dulu? Atau disimpan variabel biasa gitu? Nah, itu kan ada jQuery kan? jQuery sama Ajax kan? Ya disampaikan Pak Irwan itu. Belum sampai database. Oh, belum sampai ya. Berarti masih JavaScript berarti kan? Iya kan? Iya, masih JS. Tapi udah ngirim data gitu. Iya, pakai ajak aja. Oh, pakai Ajax ngirim ya. Iya. Oh ya. Ya, nanti kita akan lari ke situ sih. Ya, cuman kalau dari urutan PHP ya enggak apa-apa, nanti kita sambung juga yang Mas C. Udah Mas? Oke Pak, saya sebentar jalankan. Saya pindah dulu Pak. Iya. Pindah apa? Iya. Pindah ke Apa? pindah ke device dulu Pak. Ini salah masih pakai HP Pak. Iya, boleh.
Izin share screen ya Pak ya. Oke. Coba Mas. Ya, coba. Ini buat kode programnya Pak. Ya, coba Ini waktu saya jalankan ternyata masih Error. ada errornya. Padahal kemarin nggak ada errornya sama sekali Pak. Errornya di mana coba? Ini Pak, sebentar ini pada bagian ini sih. Jadi kan kemarin saya lagi copy paste Online source code game. 12. Nah, dan ternyata karena adanya titik-titik ini loh Pak. Oh iya. Ya itu Pak. Jadi habis saya copy ternyata ada titik-titiknya di sampingnya gitu. Gitu ya. Itu kopinya di mana? Dari mana Mas? Langsung dari sini ya Pak, Visual Studio Code. Jadi saya copy gitu. langsung saya Gini aja pindah ke Mas. keyboard, gitu Pak. Kamu find the control replace itu loh, replace all dulu. Kamu replace Control F coba, Control F coba. Ctrl F. Nah, itu fan-nya ganti replace ada enggak? Kalau ini diganti replace bukan yang nah itu coba, itu apa tuh? Replace. Nah, itu yang replace. Yang- Nah, itu mbok copy. Yang titiknya itu mbok copy. Titiknya itu, nah itu copy. Salah satu titik itu mbok copy. Nah, itu mbok paste di situ. Nah, terus di replace-nya jadi apa ya? Modelnya gimana tuh replace-nya tuh? Atau find di atas terus replace-nya dikosongkan gitu ya mungkin ya. Nah, itu kosongkan. Nah, coba Oh iya Pak. bisa kan? dilakukan. Nah, iya. Oh, itu kayaknya ada replace all sih harusnya, nggak ada ya? Nah, sudah Nah, Pak. udah kan? Nah, Saya coba jalankan lagi. save dulu. Nah, ini Pak. Localhost. Oh, kamu udah pakai localhost ya? Iya. Oke. Lain kali jadi localhost itu lain kali nggak usah foldernya jangan pakai spasi ya. Jadi terus misalnya kayak Polynesianya itu juga huruf kecil foldernya. Jadi standarisasinya foldernya itu kecil semua dan tidak ada spasi, intinya gitu ya Mas Oke ya. Pak. Mungkin kedepannya seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Oke, coba lihat kok bisa berhasil login itu kenapa tadi kira-kira? Coba dilihat di codingnya. Nah, itu coba. Username-nya admin, password-nya admin 123 Iya. ya. Kalau username-nya admin and password admin 123 ya, berhasil login. Nah, misalnya username-nya kamu kasih ubah username-nya yang di bawah, yang di if. Oh ini Pak ya. Yang di if. Nah, misalnya diganti nama kamu, misalnya Bagas gitu coba. Nah, coba kira-kira apa yang terjadi nanti? Kalau ini kan username Bagas sama passwordnya admin. Kalau dari operator N itu kan dari kedua syaratnya tuh harus terpenuhi Pak. Jadi nggak bakal terjalankan. Jadi yang terjalankan bagian else-nya. Oke, coba dijalankan. Ya Pak. Tidak berhasil login Pak. Ya, tidak berhasil login ya. Coba sekarang yang N-nya itu diganti OR coba. Nah, itu N diganti OR coba. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kalau untuk operator OR itu di salah satu situasi yang bisa jalan itu tetap terjalankan Pak. Jadi kalau misal
dari username yang beda tapi salah satunya sama, itu tetap dijalankan bisa Pak? Oke, coba dijalankan. Nah, bisa ya. Oke, betul ya yang disampaikan Mas Bagas. Jadi kalau OR itu dari dua kondisi, salah satu terpenuhi, maka dia terpenuhi. Tapi kalau N, dua-duanya harus terpenuhi. Kalau username password itu harus menggunakan N, karena yang dicek itu bukan hanya kondisi username, tetapi juga kondisi password. Ya, jadi memang harus dua-duanya. Ya, jadi tidak bisa salah satu menggunakan OR. Ya. Dan ini nanti kita pakai juga di kondisi, dan juga kita pakai juga di database login nanti ya. Nanti kita akan ke sana juga ya. Oke, makasih Mas Bagas ya. Baik Pak. Ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke ke materi berikutnya, yaitu kendali ya. Struktur kendali. Ya, ini kemarin untuk pemberian ini kita kasih nama baru sekarang kita bikin untuk kondisi ya, kita menjelaskan tentang kondisi. Nah, struktur kendali itu pengaturan aliran program. Maksudnya gini, kenapa disebut sebagai struktur kendali? Jadi kita sebagai programmer itu mengendalikan ya, bagaimana program itu berjalan ya. Kalau kalian tahu ya, sebetulnya program dimanapun yang ada dan yang kita ketahui sampai saat ini, itu program itu berjalan dari ini contohnya ini ya. Jadi program itu sebetulnya berjalan dan dijalankan oleh browser ya. Itu dari urut dari baris pertama ya. Ini akan ada line ini ya. Ada line 1 sampai line 49 ya. Secara normal dia akan menjalankan semuanya ya, satu persatu. Jadi dia ini titlenya praktikum PHP 1, headnya apa, lalu body dia masuk. Karena ini kita komen ya, kita komen sampai line 41, maka ini tidak dijalankan. Selanjutnya dia masuk ke line 420, lalu dia menjalankan line 43, 44 dan 45. Seperti itu ya. Jadi dia akan menjalankan urut dari atas sampai line terakhir. Nah, dengan struktur kendali ya, kita itu bisa mengendalikan supaya dia tidak selalu mengerjakan sesuai urutannya gitu. Kita bisa membuat kondisi ya, jadi nanti ada dua aliran seperti ini ya. Kita bisa menjalankan misalnya programnya disuruh lari ke sini ya. Lalu atau dia juga bisa memerintahkan untuk lari ke sisi sini ya.
Nah, itu yang disebut sebagai struktur kendali. Ini contohnya di if kondisi. Ya. Selain struktur kendali, if kondisi, kita juga bisa membuat supaya ini kan dijalankan dari line 1 ke line 49 satu kali, ya enggak? Ketika dijalankan selesai udah sekali aja gitu. Tetapi kalian bisa membuat supaya dia itu bisa dijalankan berkali-kali. Ya, itu yang disebut sebagai struktur kendali. Kita bisa menyuruh dia belok ke kanan, belok ke kiri, dia bisa mengulang, kita juga bisa mengulang beberapa program berkali-kali, ya itu yang disebut sebagai struktur kendali. Kita mengendalikan bagaimana program berjalan, itu yang disebut sebagai struktur kendali. Menggunakan apa? Nah, menggunakan banyak hal. Yang pertama, pengambilan keputusan dengan struktur kendali percabangan, ya. Struktur pengendalian percabangan itu ada berbagai macam. Yang pertama if else, ya, lalu if else if, lalu diakhiri dengan else atau else if saja. Atau kalian bisa menggunakan switch case. Ya, switch case itu sebetulnya hampir sama juga dengan if kondisi, tetapi dia biasanya kita ambil dulu apa yang menjadi case, apa yang menjadi kondisinya. Ya, kita ambil, nanti akan terlihat bagaimana cara-caranya. Berfungsi untuk melakukan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu. Jadi program itu diarahkan untuk masuk ke kondisi A atau ke kondisi B sesuai apa? Sesuai perintah kondisi tertentu. Ya, jadi dia masuk ke pilihan A atau pilihan B itu sesuai dengan inputannya, atau mungkin dia diarahkan dari kondisi tertentu, maka dia akan masuk ke percabangan A atau percabangan B. Seperti tadi ya, yang disampaikan sama Mas Bagas, dia bikin kondisi juga tadi ya, pakai if kondisi. Kalau kondisinya benar, maka akan muncul berhasil login. Tetapi kalau kondisinya salah, maka akan muncul tidak berhasil login. Nah, itu adalah percabangan dua sisi yang tidak mungkin dijalankan keduanya. Ya, percabangan itu milih, bukan dua-duanya dijalankan ya. Jadi kalau nggak lari ke sini ya pasti lari ke sini. Atau nanti kita bisa bikin 3 cabang ya, 1, 2, 3 misalnya. Atau mungkin bercabang-cabang bisa juga. Atau misalnya dalam cabang ada cabang lagi, bisa juga seperti itu. Ya, jadi intinya percabangan itu digunakan untuk memilih sebuah program tertentu, ya, perintah tertentu dijalankan sesuai dengan kondisi yang diinputkan. Nanti akan ketemu bagaimana cara implementasinya, ya. Nah, ini misalnya perintah if digunakan menjalankan satu atau lebih perintah berdasarkan kondisi. Jadi if kondisi tertentu dikerjakan, maka perintah yang di tengah ini dijalankan. Jadi selain if kondisi itu bisa memilih keduanya atau memilih salah satu dari keduanya, bisa juga dalam sebuah perintah itu bisa dijalankan atau tidak gitu. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan di sini, ini pasti dijalankan semua, ya. Tapi kita bisa membuat supaya misalnya dalam di baris 43 dan 45 ini bisa kita tidak menjalankan kalau kondisi tertentu terpenuhi, atau kondisi tertentu terpenuhi maka beberapa baris ini dijalankan seperti itu. Jadi antara itu memenuhi kondisi atau dia tidak memenuhi kondisi. Jadi bisa keduanya. Lalu selain itu bagian pernyataan akan dijalankan hanya kalau kondisi bernilai benar, seperti ini ya. Jadi if nilai lebih dari 70, maka nilai Anda lulus ya. Contohnya seperti ini ya. Kita contohkan. Kita beri nilai awal, nilai sama dengan 8. Ini apa nih? 80 ya. Kita beri if variabel nilai lebih dari sama dengan 70, maka echo
nilai Anda lulus PHP 2 ya. PHP 2. Nah, nilai Anda 80, Anda lulus. Jadi, baris keempat itu hanya bisa dijalankan ketika kondisi ini terpenuhi ya. Misalnya ini 60 ya. 60, maka 60 kan lebih kecil daripada 70. Otomatis nilai variabel nilai itu apakah lebih besar sama dengan 70? Kan tidak ya. Otomatis dia lebih kecil sehingga kondisi ini tidak terpenuhi. Ketika kondisi tidak terpenuhi, maka statement atau perintah-perintah yang ada di baris di dalamnya, di dalam kurung kurawal ini ya, maka tidak dijalankan. Contohnya seperti ini ya, saya perlihatkan supaya kondisi itu tidak terpenuhi. Saya cek ya, maka kosong ya, refresh kosong, dia tidak akan dikerjakan. Atau kita bisa membuat cabang lain supaya user tuh tahu ya bahwa dia tuh sebenarnya masuk cabang mana sih. Kalau seperti ini kan bingung ya, ini sebenarnya nilainya lulus apa enggak ya. Misalnya kita beri else di sini, else echo Anda tidak lulus. Nah, maka akan muncul Anda tidak lulus, seperti itu ya. Itu kalau di sisi kondisi. Nah, seperti ini ya. Jadi ada if, ada else. Pernyataan kedua, pernyataan satu, pernyataan kedua, atau statement satu, statement kedua ya. Ini statement satu, nah seperti ini ya. Oke, nah ini udah masuk looping juga ya. Selain itu ada juga nilai else if ya. Ini ada else if ya. Ayo, ini malah sampai loop, while loop ya. Else if misalnya, nah ini bisa kita gunakan untuk membuat nilai ini ya, nilai A, B, dan C ya. Oke, sekarang kalian coba buat supaya ada else if dan muncul ada tiga kondisi, tiga statement ya, if, else if, dan else juga boleh, atau else if lagi juga boleh. Silakan untuk mendapatkan nilai A, B, dan C misalnya. Kira-kira gimana ini untuk mengembangkan ini? Silakan ya. Bagi yang bisa, silakan disampaikan. Saya tunggu 5 menit lah ya. 5 menit, kira-kira ada yang bisa nggak? Ya. Oke, silakan dicoba untuk ini ya, untuk tiga kondisi ini. Monggo. Apa nih? Ria Agung ya? Mas Agung? Iya. Apa? Panggilnya Mas Ria, masa Ria? Mas Ria nanti sombong dong. Yusuf, Mas Pak. Agung ya? Oh Yusuf. Oh iya, ada Yusufnya. Ya monggo Mas. Screen. Tapi Ya. lagi di HP, Pak. Terus gimana saya nyobain? Oh, mbok liatin, mbok videoin gitu apa ya? Pak? Iya, boleh dong, boleh. Oke. Boleh. Sebentar ya, Pak. Ini Pak, kelihatan enggak, Pak? Oh, pakai gitu ya? Mana tuh? Nggak kelihatan, Mas. Hah? Nggak kelihatan, Pak?
Ada yang kelihatan enggak? Yang lain kelihatan enggak? Ngelihat Kelihatan, Mas Pak. aku gitu. Enggak kelihatan, cuman hitam gitu toh, Mas. Udah, Pak. Belum. Putih gitu toh loh. Maksudnya Tetap enggak, Pak. yang lain gimana? Mas Agung kelihatan enggak yang lain? Ya, Mbak Farah. Kelihatan enggak, Mas? Oh, kelihatan. Oh, saya sendiri ya yang enggak kelihatan ya. Jadi cuman kelihatan putih hitam gitu toh, Mas? Enggak. Emang susah, Pak. Oh, gini aja. Kamu chat di ini toh skripmu. Nanti tak aku yang share coba Oh iya, penting. di message ya, di call message, in call message. Mulai dari PHP-nya ya, PHP tutup, PHP buka, PHP tutupnya ya. Oh iya, Pak. Ini teman-teman dari 2C nih, dari tadi belum ada suaranya, Mas. Kecuali Mbak Wahyu tadi juga ini ya, ditunjuk juga ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan atau ada yang mau nyoba, saya tuh nggak gigit kok, nggak yang harus benar, kalian harus sempurna, seorang lulusan Politekkes harus sempurna gitu, enggak ya. Jadi karena saya tuh melihat prosesnya ya, kalau kuliah tuh ya lihat prosesnya, jangan hasilnya aja gitu. Dan sangat wajar kalau ada kesalahan. Saya juga nyoba, ini belum tentu benar ya. Jangan salah ya. Apakah dosen itu selalu benar dan bisa terus? Ya, belum tentu juga. Sebentar ya, Oh, Pak. susah ya, Mas. Ngechat susah juga ya. Karena satunya di laptop ini ya. Kamu nggak bisa nge-share kenapa sih? Bentar, Pak. Aku join di Zoom-nya aja, Pak. Join-nya lewat Oh, HP gitu ya. soalnya. Ini nggak pakai Zoom loh, Mas. Oh, pakai Meet ya. Oh iya, bentar, Pak. Kamu ikut Zoom-nya siapa nanti? Salah ini. Ini pakainya Google Meet ya. Bentar Nggak ya. apa-apa, santai Mas. Tak tunggu. Ini teman-teman juga nunggu sampai maghrib juga nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Enggak apa-apa. Kan udah kuliah online, offline ya, masuk ya udah ya. Sudah, Pak. Ya, saya sebenarnya lebih enak sih kalau offline sih ya. Tapi ya gimana lagi. Kayak gini kan sebenarnya teknis ya. Pak, Mas terdengar Agung nggak, Pak? siapa tahu Mas. Iya, dengar. Ya, monggo Mas Agung. Iya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya, monggo. Udah share screen belum, Mas? Oh, ini baru mau, Pak. Oh iya. Tak kira saya sendiri yang enggak. Udah terlihat belum, Pak? Nah, ini mulai presenting. Nah, kelihatan. Oke. Iya, Sip. ini, Pak. Echo di atas 70, else if sama dengan 70,
else jadi. Oh gitu ya. Kamu pakainya 3 kondisi kayak gitu. Iya. Nilai 70 berarti nanti YY ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Oke, kalau di atas 70 coba diisi 80 coba. Ini layarmu jangan gue tunjukin yang ini biar nggak pecah-pecah. Jangan, nah itu jangan diklik. Nanti ini semua nih kelihatan muka aku banyak banget tuh. Apa, Pak? Ini kamu jangan ngeliatin ini zoomnya, midnya. Nanti layarnya banyak banget. iya. Nah itu, nah loadingnya juga berat. Terus kasih 100 pasti juga masuk ke yang pertama ya. Coba kasih 30. Ya 60 coba. Nah gitu ya. Misalnya yang HD itu mau kasih C lah ya. C coba. C. Terus yang YY mau kasih B. Nah, yang itu mau kasih A coba. Nah, kayak gini kan enak ya. Nah, misalnya kayak gitu sebenarnya oke sih ya. Else if-nya juga bisa mbok kasih lebih besar juga, cuman itu mbok kasih sama dengan oke, enggak masalah sih. Kalau memang pingin mengendakimu seperti itu juga enggak apa-apa. Jadi pinginnya saya sih tadi sebetulnya range ya, misalnya kayak 70 ke 80 itu di 80 ke atas A gitu. Terus tapi ini oke, enggak masalah ya, di bawah 70 C misalnya gitu. Tapi ini enggak apa-apa, cuman tinggal ngasih else if-nya tinggal diubah aja sih ya. Oke, terima kasih ya Mas Agung. Iya, Pak. Ya, sip, mantap. Tinggal ditambahkannya dia. Iya ya, Stas. Yang lain mungkin ada yang lebih apa ya? Yang lebih punya saya Pak, ini paling bagus nih Pak gitu. Ada yang kayak gitu mungkin, atau mungkin yang punya pendapat lain dari if else-nya mungkin selain Mas Agung. Ya dari C mungkin kelas C. Saya izin Pak. Atala Novel. Oke, Mas Atala tuh C apa D dong? Ini ada C, Pak. tulisannya C ya. Oke. Sebagai pengemban supremasi 2C silakan Mas Atala. Coba di-share ya. Share screen ya Mas. Halo? Halo Mas Bentar Atala. Pak, join Oh, iya. laptop dulu. Oh iya. Santai. Sudah Pak. Oke, coba si lebih besar sama dengan 80 A kurang dari 80 dan kurang dari 80. Oh, dan oh ya, dan lebih dari 60. Ya benar. Nilai C. Oke, coba dimasukkan 100 gitu coba Mas. Oh, nilainya 61 ya. 61 masuknya mana nih berarti?
Tidak apa-apa. 61 dia masuk mana tadi? 61 harusnya masuk ke B ya. B, Pak. Oh iya iya. Coba di start. Bukamu tabmu banyak banget, Mas. Oke, nilai Anda B. Coba yang dikasih 30 coba. Oke, sip ya. Oke, sip. Udah oke, Mas ya. Mungkin nanti ditambahkan lagi buat sempurnanya aja ya. Misalnya lebih dari 100 itu kan nggak mungkin ya, nilai lebih dari 100 terus kurang dari 0 itu juga bisa ditambahkan untuk else. Misalnya lebih dari 100 atau kurang dari 0 itu inputan tidak valid misalnya kayak gitu. Ya, itu bisa juga seperti itu. Oke, sip. Mantap Mas Atala kelas 2C ya. Oke. Ini kondisi mana tadi? Oke, sedikit saya tambahkan untuk looping ya. Untuk looping mana nih? Share screen-nya. Oke. Nah, selain membuat kondisi ya, kita juga bisa membuat looping atau supaya sebuah perintah atau beberapa perintah itu dijalankan beberapa kali. Ya, dia bisa dijalankan beberapa kali menggunakan kondisi tertentu. Ya, start kondisi, jika true maka dia dijalankan. Terus kondisinya sampai terpenuhi. Kalau false baru dia keluar dari loop seperti itu. Kita bisa menggunakan while untuk expression-nya. Tapi di sini tidak dicontohkan. Kita coba tes cek untuk lembar kerjanya ya. Nah, ini untuk if kondisi, kalian nanti coba ya 41. Berarti minggu ini saya buatkan untuk upload yang PHP kemarin dan if else ya. Untuk struktur pengulangan ya. Struktur kendali, sorry. Ini untuk if else tadi, lalu ini if else if. Ini untuk switch case ya. Nah, bedanya ketika menggunakan switch case ya, case-nya itu kita ambil dulu. Jadi case itu gini, sesuatu yang kalian bandingkan dulu. Ya, jadi switch kurung yang mau dibandingkan apa? Nah, ini di sini variabelnya buah. Variabel buah yang akan dibandingkan. Lalu kalian ambil case-nya. Case-nya itu jika buahnya mangga, maka echo buah is apple. Break. Jika buahnya jeruk, maka dia masuk buah is bar. Lalu case-nya anggur, buah is cake. Ya. Buah favorit Anda tidak tersedia, seperti itu. Itu ya. Jadi diambil dulu yang akan dibandingkan, variabel yang akan dibandingkan. Lalu case-nya itu isi dari variabelnya. Kalau variabelnya mangga, maka ini echo ini statement-nya ya. Nah, untuk mengakhiri statement dalam case itu dibuat break. Break itu semacam kalau di if else itu pakai kurung tutup ya. Nah, kenapa kok orang jarang pakai switch case? Sebenarnya ya ada beberapa programmer yang suka pakai switch case juga ya. Tapi gimana ya, untuk lebih dinamisnya itu kurang ya. Jadi lebih dinamis menggunakan if else. Itulah kenapa orang itu jarang pakai switch case ya. Jadi nanti tapi tetap kalian pakai mencoba untuk switch case juga ya. Switch case ini deh latihannya. Supaya nggak terlalu banyak sampai ini tanda tanya.
sampai 45 aja ya. 45 dulu. Minta tolong saya diingatkan ya Mas Bintang ya, 41, 42 sampai 45. Gitu ya Mas Bintang ya. Halo? Baik, Pak. Oke, 41, 42, 43, 44, 45. Ya, kalian juga saling mengingatkan sampai 45. Nanti untuk perulangan kalian untuk tugas minggu depan aja karena ini lumayan, jadi supaya nggak terlalu banyak juga tugasnya ya. Ada for. Nanti akan saya jelaskan lagi untuk for ya. Oke, itu dulu untuk minggu ini. Kira-kira kesimpulannya apa? Kira-kira ya, saya stop present. Coba deh Mbak Farah Nur Kamilia. Mbak Farah, halo? Ya, kira-kira kesimpulannya apa pertemuan kita hari ini? Kesimpulannya. Terus setelah itu ada yang masih tadi ada saya jelaskan lagi. Ini kita lagi bahas apa sih temanya, Mbak Farah? Apa tema besarnya apa? Tema besarnya apa Mbak Farah? Ini enggak lagi buka job sheet-nya enggak kira-kira? Yang halaman berapa nih ya? Halaman 87 kalau di ini ya, kalau di PDF-nya ya, itu halaman 87, yaitu kita bahas tentang struktur kendali ya Mbak Farah ya. Nah, struktur kendali itu ada berapa? Ada dua ya, yang satu untuk percabangan, yang satu untuk apa? Satunya percabangan apa Mbak Farah? Nah, gitu ya. Jadi struktur kendali itu bagaimana kita mengendalikan apa? Mengendalikan sebuah atau beberapa perintah ya, sehingga kita bisa mengarahkan dia bisa masuk ke cabang ini, cabang itu, dan kita juga bisa melakukan perulangan untuk beberapa perintah. Jadi dia tidak hanya dijalankan dari awal hingga akhir saja, tetapi kita perintahkan dia masuk ke ranah tertentu, mengerjakan beberapa perintah dan lain-lain. Seperti itu ya Mbak Farah ya, bisa dipahami ya. Ada yang mau tanyakan enggak Mbak Farah ini? Ini kamu lagi di motor ya itu ya? Itu foto di spion. Oh iya, di mobil ya. Keren. Berarti bisa di ini ya, lagi kuliah di mobil gitu ya? Oh enggak ya. Oke. Ya, Mbak Farah paham ini? Oh, kira-kira ada yang tanyakan enggak Mbak Farah? Mbak Farah ini lagi di mana? Oh, di Semarang. Di kos, di rumah? Oh, di kos. Oke. Makasih ya Mbak Farah kesimpulannya. Jadi teman-teman tadi sudah disebutkan oleh Mbak Farah tentang struktur kendali kita di pertemuan kita hari ini ya, dan tadi kita juga udah bahas tentang bagaimana dapat 100 juta di awal ya. Kira-kira Mbak Farah bisa nggak dapat 100 juta seperti yang dicontohkan Raymond tadi? Harusnya bisa. Oh gitu. Mbak Farah suka apa? Suka program atau suka
jaringan apa yang lebih disukai? Oh, data analis ya. Oh, gitu ya. Berarti sama kayak Mas Bintang ya kalau nggak salah tadi ya. Ya, mungkin nanti bisa kolaborasi dengan Mas Bintang untuk bikin project data analis tertentu ya. Nanti saya tunggu deh ya kalau bisa sampai ke sana. Itu ya. Oke, makasih Mbak Farah. Nah, kita akhiri ya perjumpaan kita pada hari ini. Saya sebelum kita akhiri dengan doa dulu ya, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Oke, selesai. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya kalau ada kesalahan pengucapan, perbuatan, sikap saya ya dalam dalam perkuliahan kita pada hari ini. Saya mohon maaf sekali. Semoga apa yang kita bahas ya, kita diskusikan di pertemuan kita ini bisa bermanfaat buat kalian, lalu bisa kalian gunakan untuk kedepannya ya. Yang penting itu memahami ya, bukan hanya menghafalkan. Pemahaman yang terbaik ya, saya pernah baca ya dan saya mengalami sendiri. Pemahaman yang terbaik itu adalah pemahaman yang kalian dapatkan sendiri dengan cara kalian sendiri. Itu sih. Kalau dosen itu menyampaikan, mungkin kalian paham atau mungkin ada yang nggak terlalu paham ya. Tetapi kalau kalian sudah melakukan sendiri ya, lalu kalian coba, oh seperti ini tuh. Nah, kalau udah sampai ngomong kayak gitu, berarti pemahaman itu akan sangat lama kalian dapatkan, bukan mungkin sampai seumur hidup kalian ya. Jadi menurut saya kalian tetap harus belajar sendiri ya, walaupun dapat materi dari dosen, tetap harus belajar sendiri, karena itu pemahaman yang paling lama kalian dapat itu adalah yang experience-nya sendiri itu dapat gitu loh, nggak cuma dapat dari orang lain. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak. Oh iya betul. Screenshot dulu. Ya betul.